Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan saya Kadek Iwan Darmawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan saat ini juga selaku PLT Direktur Rumah Sakit Umum Dharmayanya Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan menyampaikan portofolio dinamis sebagai salah satu persyaratan uji kompetensi pemerintahan tingkat administrator. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan portofolio dinamis saya sebagai berikut. Om Swastiastu, peserta webinar yang saya hormati, pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali, baik dalam hal kebijakan maupun dalam hal strategi. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Bali memiliki warisan budaya di bidang kesehatan, yaitu berupa lontar usade. Lontar usade itu terdiri dari berbagai macam jenis pengobatan dengan berbagai cara, baik untuk mengobati, mendiagnosis, maupun mencegah terjadinya suatu penyakit. Lontar-lontar usade ini tersebar baik itu di museum maupun di rumah-rumah para praktisi usade. Nah, pemerintah Provinsi Bali melalui peraturan Gubernur Bali nomor 55 tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali, di samping membuat regulasi tentang asosiasi penyehat tradisional, juga di dalam peraturan gubernur itu mengupayakan bagaimana mengembangkan dan melestarikan budaya Bali, khususnya tentang pengobatan tradisional Bali, melalui pelestarian lontar-lontar usade Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah melakukan berbagai upaya dengan berkoordinasi dengan akademisi, berkoordinasi dengan praktisi penyehat tradisional, sudah mengumpulkan lontar-lontar usade Bali itu dan sudah juga meminta bantuan dari praktisi untuk menerjemahkan isi lontar itu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sampai saat ini sudah terkumpul 28 jenis usade Bali. Ada usade tentang taruh pramana, ya, melalui tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada usade rare untuk balita, ada usade ketangan belik, ada usade gering agung, dan usade-usade lain. Jadi, usade itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah dikumpulkan dalam suatu buku yang berjudul Kumpulan Usade Bali. Nah, di buku itu sudah dijelaskan bagaimana teknik pengobatan dan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengobatan. Ada teknik pengobatan dengan pijat, ya, atau ada juga yang dengan boreh. Kalau pijat itu di Bali dikenal istilahnya adalah urut. Berbagai macam metode itu sudah juga dikembangkan oleh praktisi-praktisi kita di dalam kelompok atau asosiasi yang namanya Gotre Pungsade. Jadi, sebagai masyarakat Bali, tentunya kita wajib melestarikan budaya Bali, warisan dari nenek moyang kita berupa cara pengobatan tradisional Bali. Dan kami harapkan juga teman-teman di
praktisi kesehatan, baik yang ada di pemerintah, swasta, dari level puskesmas, klinik, rumah sakit, dapat ikut bersama-sama kita melestarikan budaya Bali, yaitu pengobatan tradisional Bali. Mudah-mudahan ke depan pengobatan tradisional Bali ini mampu seiring sejalan dengan pengobatan konvensional. Hingga nanti ke depan kita akan bisa mengembangkan wellness tourism yang berakar dari budaya Bali yang merupakan warisan asli dari nenek moyang Bali. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita sama-sama melestarikan budaya Bali. Dan perlu kami sampaikan bahwa buku kumpulan Pusada Bali ini sudah kita daftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual milik Pemerintah Provinsi Bali. Swastiastu. Semeton Bali yang saya cintai, selamat datang di Rumah Sakit Umum Dharma Yanya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan digitalisasi kesehatan, khususnya dalam mempercepat proses pendaftaran. Adapun kegiatan itu adalah dalam bentuk aplikasi mobile JKN. Nanti kami harapkan semua peserta JKN yang akan berobat ke Rumah Sakit Umum Dharma Yanya untuk mendownload aplikasi mobile JKN. Dapat melalui App Store maupun melalui Play Store. Prosesnya sangat sederhana. Prosesnya adalah sebagai berikut. Sekarang kan sudah ada mobile JKN, pakai aja mobile JKN-nya. Jadi, salah satu manfaat dan kemudahan bagi peserta JKN KIS adalah pasien bisa langsung mengambil nomor antrean di aplikasi mobile JKN. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Semuanya komplit ada di situ. Download aja aplikasi mobile JKN sekarang. Langkah-langkah cara mendownload dan install aplikasi mobile JKN. Pertama, buka aplikasi Play Store, cari kolom pencarian. Lalu, ketik aplikasi JKN Mobile. Klik install. Setelah terinstall, buka aplikasi JKN Mobile. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan mengenai alur pendaftaran di Rumah Sakit Umum Dharma Yanya. Langkah-langkah cara melakukan pendaftaran di Rumah Sakit Umum Dharma Yanya. Bagi pasien lama, pasien yang sudah pernah melakukan registrasi biometrik, pasien bisa langsung registrasi di mesin anjungan dengan memasukkan nomor NIK. Setelah registrasi berhasil, pasien bisa langsung ke poli tujuan. Bagi pasien baru, pasien mengambil nomor antrian dan pasien bisa melakukan pendaftaran dengan meregistrasi biometrik scan wajah dan sidik jari. Bapak Ibu sekalian, semeton Bali yang sudah datang ke Rumah Sakit Umum Dharma Yanya, demikian tadi proses pendaftaran melalui mobile JKN di Rumah Sakit Umum Dharma Yanya. Semoga para kerama Bali, semeton Bali dikaruniai kesehatan dan keselamatan. Salam sehat. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, masyarakat Bali yang saya cintai, dimanapun berada pada saat ini, yang hadir secara daring maupun luring dalam webinar ini. Jadi pada kesempatan ini, kenalkan saya Raja Iwan Darmawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang di mana salah satu tugas pokok fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan tradisional di Provinsi Bali. Saya ingin menyampaikan bahwa pada saat ini di Provinsi Bali sudah
dilaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Jadi perlu saya ceritakan pada tahun 2018 untuk rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional itu baru ada 3, yaitu Rumah Sakit Prof. Murah atau yang dulu dikenal dengan Rumah Sakit Sahabat, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung. Namun dengan adanya visi dari Gubernur Bali, namun Satker di Loka Bali melalui pola pembangunan semesta bencana dalam Bali Era Baru, di mana intinya adalah bagaimana kita melakukan harmonis antara alam dengan manusianya, mewujudkan Krakmo Bali atau masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia di skala dan skala. Di bidang kesehatan dibuatlah suatu regulasi, yaitu regulasi berupa peraturan gubernur nomor 55 tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Nah, semenjak adanya regulasi itu, maka pelayanan kesehatan tradisional mulai berkembang. Yang tadinya puskesmas, hanya beberapa puskesmas yang mengembangkan, namun seiring waktu, saat ini sudah ada 120 puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan rumah sakit yang tadinya ada 3 rumah sakit, saat ini sudah seluruh rumah sakit umum yang ada di Provinsi Bali yang milik pemerintah sudah melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, dan bahkan ada 2 rumah sakit swasta yang juga melakukan pelayanan kesehatan tradisional. Di samping puskesmas, klinik juga dengan adanya regulasi itu sudah juga disatukan yang namanya penyihat tradisional Bali, Pengusade, ya, atau dulu sering disebut juga Balian, tapi sekarang pun juga disebut Balian, itu disatukan melalui suatu asosiasi atau perkumpulan yang namanya Gotre Pengusade. Nah, di dalam Gotre Pengusade itu ada tentunya regulasi-regulasi, ada standar-standar yang harus dilaksanakan. Nah, tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ya, karena apa? Karena masyarakat dapat memilih pelayanan kesehatan tradisional, mulai tingkat panti sehat, geria sehat, kemudian di level puskesmas pelayanan integrasi pun ada di rumah sakit. Nah, tentunya itu sudah sesuai dengan standar karena sudah ada regulasinya, termasuk yang di panti sehat yang tadinya Balian atau penyihat tradisional, pengusaha itu belum tersertifikasi, sekarang sudah tersertifikasi. Jadi sudah sesuai dengan standar. Dan tentunya ini menjadi hal yang baik ke depannya karena Bali akan mengembangkan yang namanya wellness tourism. Jadi dengan pengembangan wellness tourism, ya, dengan adanya SDM kesehatan, adanya sarana kesehatan yang tersebar di seluruh Bali, maka para wisatawan baik dari dalam negeri, wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dapat menjalani, dapat memilih pelayanan kesehatan tradisional yang ada di seluruh Bali, baik itu panti sehatnya dengan pelayanan empirisnya, baik itu geria sehatnya maupun pelayanan yang bersifat integrasi di rumah sakit yang ada di Provinsi Bali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga masyarakat Bali kami jumpai dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Dan jangan lupa untuk nanti bisa Bapak Ibu memilih pelayanan kesehatan tradisional Bali sesuai dengan kemampuannya. Di mana Bapak Ibu berada, silakan datang ke puskesmas, ke geria sehat, mandi sehat, atau ke rumah sakit untuk dapat menjalani pelayanan kesehatan tradisional. Terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Baik, selamat pagi Bu Gina dan Bu Tri ya. Ini saya panggil sini karena saya dapat laporan dari BPJS Kesehatan bahwa rumah sakit kita itu ada potensi fraud. Fraudnya itu ada indikasi pasien nggak datang ke rumah sakit, tapi tetap di-approve dan mendapatkan obat seperti itu.
Kira-kira penjelasannya bagaimana dari FO Bu Gina? Jadi kalau di FO UGD kendalanya karena sidik jari pasien tidak terbaca, Dok. Dan kondisi pasien tidak datang ke rumah sakit, dan akhirnya kita membuat keterangan sidik jari tidak terbaca seperti itu. Gitu. Ada potensi lain nggak selain itu? Di satu sisi lain juga dokter, karena keluarga pasien juga memaksa supaya pasien dapat obat dari dokter spesialis misalkan di poliklinik seperti itu, Dok. Pasiennya nggak datang? Iya. Pasien nggak datang ya? Pasien tidak datang, tapi keluarga yang memaksa supaya bisa terdaftar. Nah itu yang namanya fraud ya, itu yang namanya phantom billing, dan itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak pasien. Tapi rumah sakit juga karena sudah membantu, kita juga ikut terlibat ya untuk kegiatan yang namanya fraud tadi. Fraud itu juga bagian dari korupsi. Kenapa? Karena uang negara juga akan tersedot habis di situ ya, membiayai pasien yang seharusnya tidak dibiayai. Nah, lain kali nanti tolong SOP-nya kita perbarui. Ada kasus-kasus seperti itu, di SOP itu bahwa pasien tidak bisa dilayani ketika pasien itu tidak datang ke rumah sakit, kecuali dalam kondisi pasien itu ya memang dia tidak bisa karena faktor-faktor penyakitnya, harus ada surat keterangan dari dokter seperti itu. Ya. Baik, Dok. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Pak PLT Kabag ASD, Pak PLT Kabid Penunjang, PLT Kabid Pelayanan, Bapak Ibu Katimker, Kepala Instalasi, dan tentunya yang sangat kita banggakan yang hadir pada rapat pada pagi hari ini, persiapan pengadaan barang jasa adalah dari Biro PBJ ya, sebagai tim pengadaan barang jasa yang ditugaskan untuk mengawal pengadaan di Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ya. Jadi pada hari yang baik ini tentunya kita akan melakukan diskusi ya terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi Bapak Ibu, seluruh pejabat, seluruh staf Rumah Sakit Dharma Yadnya, saya selaku PLT Direktur tentunya ingin memastikan bahwa kegiatan terkait pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Dharma Yadnya ini bebas dari yang namanya korupsi. Jadi untuk itu saya menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga integritas. Baik Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai pegawai BLUD di Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya ini. Jadi ada 9 pilar yang Bapak Ibu harus pedomani. Yang pertama adalah jujur. Saya harap semua Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas ya di masing-masing unit dengan jujur. Kemudian Bapak Ibu juga harus peduli terhadap apa yang ditugaskan, terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepada tim kerja. Dan juga yang ketiga adalah mandiri. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin ini kami harapkan Bapak Ibu dari masing-masing Katimker, kepala instalasi dapat mengetok tularkan ya disiplin Bapak Ibu kepada staf-staf yang ada. Disiplin waktu, disiplin terhadap target kinerja. Dan yang kelima adalah tanggung jawab. Saya harapkan Bapak Ibu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tupoksi Bapak Ibu.
Selanjutnya yang ke-6 adalah kerja keras. Tentunya Bapak Ibu diharapkan ya untuk melaksanakan tugas-tugas itu, menyelesaikan semua tugas-tugas itu dengan kerja keras. Kemudian dalam keseharian, baik di waktu kerja, kemudian di rumah, pergaulan itu diharapkan semua bisa menampilkan kesederhanaan. Kemudian tentunya Bapak Ibu yang ke-8 diminta untuk berani mengungkapkan kalau ada potensi yang mengarah kepada korupsi. Ya, sampaikan ya kepada pimpinan, ya, kepala unit instalasi, Katimker, Kabid Kabag, termasuk kepada saya sebagai PLT Direktur. Apabila ada indikasi-indikasi, harus berani menyampaikan itu. Kemudian tentunya yang terakhir, diharapkan Bapak Ibu bisa adil, ya, adil dalam hal kaitannya dengan tugas dan tupoksi Bapak Ibu di rumah sakit ini. Dengan adanya integritas ya 9 hal tadi itu, kami harapkan pelaksanaan kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Dharma Yanya ini, terutamanya tentang pengadaan barang jasa dan kaitannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, dan selanjutnya nanti kami persilahkan dari masing-masing Kabag, Kabid di bidang, kemudian tentunya dari Biro PBJ untuk menyampaikan stressing terkait dengan pengadaan barang jasa ini. Demikian dari kami, saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Demikianlah tadi penyampaian portofolio dinamis saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video yang saya bagikan ini. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.